Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita kelas 8 akan belajar tentang relasi dan fungsi. Kita akan bahas awal tentang relasi. Relasi itu dari arti kata itu kan hubungan ya. Itu relasi maknanya di sini adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Kemudian cara menyatakan relasi yang pertama bisa dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, ketiga dengan grafik kartesius. Kemudian relasi itu dapat dituliskan sebagai R yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Saya langsung dengan menggunakan contoh. Pada kegiatan Muharram 1442 Hijriah, siswa kelas 8 mengumpulkan beberapa jenis sembako untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian data pengumpulan sembakonya adalah Adit menyumbangkan kecap dan beras, Alifah minyak goreng dan gula, Ina beras dan gula, Muhammad beras dan minyak goreng, Nafila kecap dan susu kental manis, Ranu beras dan teh celup. Kita lihat pertama dengan menggunakan diagram panah. Di sini himpunan A itu menyatakan nama-nama Adit, Alifah, Hafina, Muhammad, Nafila itu ada dalam satu lingkaran. Kemudian di seberangnya ada himpunan B yang di dalam satu lingkaran ada telur, beras, kecap, minyak goreng, susu kental manis, teh celup, dan gula. Kenapa ada telur? Sebetulnya diharapkan misalnya ada sumbangan telur, tapi ternyata tidak ada yang menyumbang telur dari nama-nama peserta tadi. Jadi terlihat Adit panahnya ke arah beras dan kecap karena dia menyumbangnya beras dan kecap. Kemudian Alifah panahnya ke minyak goreng dan gula, Tina beras dan gula, Muhammad ke beras dan minyak goreng, Nafila itu kecap sama susu kental manis, Ranu beras dan teh celup. Kemudian dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah jadi kita menggunakan kurung perawal ya, karena dia himpunan. Kemudian pasangan-pasangannya itu satu anggota di A dipasangkan dengan satu anggota di B. Jadi Adit dengan beras, Adit dengan kecap, karena Adit menyumbangkan dua macam itu ya, Alifah dengan minyak goreng, Alifah dan seterusnya sampai yang terakhir kan Ranu dengan beras, Ranu dengan teh celup. Itu semua dituliskan. Ini sebetulnya kurung perawalnya di awal sebelum Adit dengan beras, kurung perawal terakhirnya setelah Ranu dan teh celup dari kurung perawal tutup. Karena memang di sini format penulisannya yang nggak bisa seperti itu, jadi kelihatannya ini ada dalam satu kurung perawal besar. Nah, hubungan antara himpunan A ke himpunan B itu adalah A menyumbangkan B gitu ya. A menyumbangkan B, jadi Adit menyumbang beras, Adit menyumbang kecap, Muhammad menyumbang minyak goreng. Dan kita bacanya seperti itu. Nah, grafik kartesius mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Grafik kartesius itu kan memang kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y, di mana pada sumbu X itu terdapat nama-nama anaknya ya, dari Adit, Alifah, Hafina, Muhammad, Nafila, dan Ranu. Kemudian di sumbu Y jenis-jenis sembako yang disumbangkan telur, beras, kecap, minyak goreng, susu kental manis, teh celup, dan gula. Nah, jadi kita lihat di sini Adit plotnya itu ada di beras dan kecap karena dia menyumbang beras dan kecap. Alifah ada di minyak goreng dan gula, Tina di beras dan gula, Muhammad di beras dan minyak goreng, Nafila kecap dan susu kental manis, Ranu di beras dan teh celup. Jadi kita lihat, jadi penempatan plotnya sesuai dengan data di awalnya. Kemudian dari pelajaran tadi ada kosakata yang baru yang ya, ada domain itu semua himpunan A. Domain itu daerah asal.
himpunan A itu ada Adit, Ifah, Vina, Muhammad, Nabila, dan Rani. Itu himpunan A adalah domain. Kemudian ada kodomain, daerah kawan, semua anggota himpunan B, telur, beras, kecap, minyak goreng, susu kental manis, teh, dan gula. Sedangkan range atau daerah hasil adalah anggota di himpunan B yang mempunyai teman di daerah asal, yaitu beras, kecap, minyak goreng, susu kental manis, teh, dan gula. Nah, di range ini telur tidak ada, karena tidak ada satu anak pun yang memilih telur sebagai bahan yang disumbangkan untuk kegiatan muharam. Nah, kita bacanya DKI Jakarta beribu kota di Jakarta, Jawa Barat beribu kota di Bandung, Jawa Tengah beribu kota di Semarang, Jawa Timur beribu kota di Surabaya, Bali beribu kota di Denpasar. Ini memang di himpunan A itu saya mengambil contoh beberapa provinsi besar, hanya 5 provinsi besar di Indonesia. Kemudian B adalah nama-nama ibu kota provinsi. Nah, domainnya itu nama provinsi di Indonesia hanya 5 provinsi. Domainnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kodomain Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado. Range-nya hanya daerah di ibu kota provinsi yang mempunyai teman di A. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar. Manado tidak punya teman di domainnya. Nah, itu demikian tadi tentang relasi dan sedikit definisi awal tentang fungsi atau pemetaan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.